Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya perkenalkan diri saya, nama saya Dewi Aisyah dengan NIM 19112332225 dan sebagai perwakilan dari kelompok 8, hari ini kami akan membahas tentang gangguan khas Indonesia Cultural Bond, dan di sini kami beranggotakan Fitria Ramadana, Halim Firdaus, Hidayatul Rahma, Muhammad Indra Sandawa, Nadine Athena, Rizka Maulidatul Huna, Rizky Amelia, Rispa Sapitri, Widya Wulansari, Tasya Tiuruma Batur. Dan di sini saya akan menjelaskan latar belakang kesehatan mental atau kesehatan jiwa merupakan aspek penting dalam mewujudkan kesehatan menyeluruh. Kesehatan mental juga penting diperhatikan sebelumnya dan selayaknya kesehatan fisik. Oleh karena itu, adanya gangguan kesehatan mental tidak bisa diremehkan karena jumlah kasusnya saat ini masih cukup mengkhawatirkan. Terdapat sekitar 450 juta orang menderita gangguan mental dan perilaku di seluruh dunia. Diperkirakan 1 dari 4 orang dan akan menderita gangguan mental selama masa hidup mereka. Dalam kaitan dengan penentuan definisi abnormalitas psikologi, budaya juga merupakan dimensi penting yang harus dimasukkan. Danes Arredondo dan DeAndre 2001 menyatakan definisi kesehatan mental seharusnya ditentukan oleh latar budaya atau ras individu. Pada presentasi ini akan dijelaskan seperti apa gangguan abnormal yang disebabkan oleh pengaruh budaya dan apa saja sindrom terikat budaya yang berada di luar Indonesia maupun yang ada di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitria Ramadana. Di sini saya akan melanjutkan presentasi mengenai pembahasan apa saja yang akan kami jelaskan nantinya. Yang pertama itu ada sindrom terikat budaya, kemudian ada contohnya yang ada di luar Indonesia, dan macam-macam gangguan khas yang ada di Indonesia. Sindrom terikat budaya di sini adalah suatu pembicaraan mengenai kelainan atau keanehan yang cukup luas. Kelainan di sini berupa manifestasi yang bisa berbentuk perilaku, afektif maupun kognitif yang terjadi pada suatu daerah atau kebudayaan tertentu. Adapun contoh-contohnya yang ada di luar Indonesia, yang pertama itu ada sindrom DET, terus ada possession syndrome, hikikomotori, falling out, dan brain fog. Adapun macam-macam gangguan khas yang ada di Indonesia yang kami bahas itu, yang pertama ada gangguan kesurupan, latah atau melatah, dan amuk. Untuk penjelasan lebih jelasnya mungkin akan dijelaskan oleh teman sekelompok saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Halim Firdaus, NIM 1810213210033. Saya akan menjelaskan pengertian dari sindrom terikat budaya atau Culture Bond Syndrome. Culture Bond Syndrome atau sindrom terikat budaya adalah suatu pembicaraan mengenai kelainan atau keanehan yang cukup luas. Kelainan di sini berupa manifestasi yang bisa membentuk perilaku efektif maupun kognitif yang terjadi di suatu daerah atau kebudayaan tertentu. Suatu sindrom atau kelainan yang muncul di antara masyarakat berbudaya memiliki satu alasan mengapa masih sering diteliti. Sindrom-sindrom ini masih memiliki kaitan di beberapa bidang pengetahuan seperti psikiater, psikolog, atau antropologi. Sindrom ini banyak disebut sebagai suatu penyakit atau setidaknya keanehan oleh para masyarakat awam. Dan sebagian besar gejala-gejala dari sindrom memiliki nama khusus. Umumnya terjadi secara terbatas pada suatu masyarakat berbudaya dan sudah menjadi warga lokal di sana. Karena sindrom ini hanya terdiri dari beberapa daerah atau kebudayaan tertentu, membuat para peneliti dan praktisi yang juga berdomisili di tempat yang sama dengan memunculnya sindrom terikat budaya menjadi sadar dan tertarik untuk mempelajari lebih jauh mengenai sindrom ini.
Tetapi karena banyak asumsi yang kurang tepat, sindrom terikat budaya ini biasanya dipandang merupakan suatu penyakit atau kutukan dari dunia lain seperti alien atau dunia mistik. Ya mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan, akan dilanjutkan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Hidayatur Rahman. Kali ini saya akan melanjutkan presentasi dari materi kami. Nah, pada bagian sini ada contoh culture bound syndrome di luar Indonesia. Ada banyak beberapa contoh di luar belahan dunia yang mengalami sindrom terikat budaya. Oke, berikut adalah contohnya. Yang pertama ada Dead syndrome. Nah, sindrom ini berasal dari negara India atau sekitarannya. Nah, orang yang mengalami sindrom ini mengalami beberapa gejala, seperti gejala somatik, psikologis, gejala seksual. Katanya, pasien akan mengeluh saat membuang air kecil, karena ada cairan putih yang juga ikut keluar. Nah, dia juga berkata mengalami ejakulasi dini dan impotensi. Nah, begitulah Dead syndrome yang dari negara India. Oke, yang selanjutnya nomor 2. Ada possession syndrome atau sindrom di mana orang percaya pasien itu sedang dirasuki oleh sesuatu yang tidak terlihat seperti iblis. Nah, yang mengakibatkan pasien itu mengalami sindrom akan melakukan hal-hal yang aneh. Emosi dan perilakunya sulit dikendalikan. Bahkan mereka yang mengalami sendiri pun tidak dapat mengendalikan dirinya sendiri. Sindrom ini ditemukan di berbagai daerah dan memiliki kepercayaan atau agama penganutnya masing-masing. Kemudian, possession syndrome ini sendiri banyak terjadi di berbagai wilayah ataupun daerah lainnya. Tetapi nama-namanya saja hanya berbeda-beda. Contohnya di Indonesia. Di Indonesia itu biasa dikenal dengan kerasukan atau kesurupan. Nah, seperti itu. Selanjutnya, contoh-contoh yang lain akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Indra Sadewa. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Oke, baik. Di sini kita akan membahas hikikomori, feeling out, dan brain fog. Hikikomori ini berasal dari Jepang. Kebanyakan orang yang mengalaminya itu adalah para remaja atau dewasa awal. Mereka akan menarik diri dari kehidupan sosial, yang mana sampai ke tahap menutup diri, sehingga mereka akan bersembunyi di kamar selama berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan. Bahkan ada yang sampai bertahun-tahun tidak keluar dari ruangan. Kemudian feeling out. Orang yang mengalami ini biasanya berasal dari bagian utara Amerika Serikat dan Kepulauan Karibia. Feeling out ini digambarkan sebagai penyempitan kesadaran, yang mana seperti seseorang yang bisa mengalami pingsan secara mendadak. Orang yang mengalami feeling out ini biasanya dapat mendengar dan memahami mengapa dia bisa pingsan mendadak. Kemudian, brain fog. Sindrom terikat ini berasal dari Afrika bagian barat, yang mana brain fog ini biasanya merupakan remaja yang duduk di bangku sekolah, yang mana mereka mendapatkan gejala seperti kesulitan berkonsentrasi, mengingat, dan berpikir. Selain itu, mereka juga akan merasakan rasa sakit di bagian leher, kepala, dan mata. Penyebab biasanya terjadi brain fog ini biasanya diakibatkan oleh tekanan yang diterima kelompoknya untuk menjadi sukses, yang mana kelompoknya sudah sukses dan dia dituntut untuk sukses seperti orang yang lain, sehingga dia mendapatkan tekanan yang luar biasa dan menyebabkan brain fog ini kepada dirinya. Oke, baik, terima kasih. Akan dilanjutkan oleh teman saya. Perkenalkan, saya Radin Athena dan di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Materi yang akan saya bawakan adalah gangguan atau culture bound syndrome khas dari Indonesia. Yang pertama ada kesurupan. Kesurupan merupakan kondisi perubahan level kesadaran seseorang dari kesadaran normal ke kondisi alam bawah sadar secara spontan. Menurut Andri Hakim dalam Herni Pasmawati di tahun 2018, proses terjadinya kesurupan atau perubahan level kesadaran secara spontan ini terdiri dari 3 bentuk, yaitu 1. Ada induksi secara visual atau penglihatan.
merupakan proses terjadinya kesurupan yang dipicu oleh gambaran atau pemandangan dan lingkungan negatif di sekitar seseorang. Lalu induksi yang kedua ada secara audio atau pendengaran, merupakan proses terjadinya kesurupan yang dipicu oleh suara atau bunyi-bunyian, bisa berupa teriakan, histeria yang mensugesti meluapnya emosi negatif dari seseorang. Lalu induksi yang ketiga ada secara kinestetik atau perasaan, merupakan proses terjadinya kesurupan yang dipicu oleh curahan emosi-emosi negatif yang terpendam dalam diri seseorang yang diekspresikan dalam bentuk teriakan histeria. Itu saja yang dapat saya sampaikan, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, saya Rizka Maulida Tulusna akan melanjutkan presentasi dari teman saya sebelumnya. Faktor-faktor kesurupan. Yang pertama, predisposisi pembawaan berupa sistem syaraf yang lemah atau sensitif. Yang kedua, tekanan-tekanan mental atau stres yang disebabkan oleh kesusahan, kekecewaan, shock, dan pengalaman-pengalaman pribadi yang menjadi trauma. Yang ketiga, disiplin dan kebiasaan hidup yang salah. Hal ini mengakibatkan kontrol pribadi yang kurang baik atau memunculkan integrasi kepribadian yang sangat rapuh. Keempat, mempergunakan defense mekanis yang negatif atau keliru dan maladjustment sehingga menimbulkan semakin banyak kesulitan. Yang terakhir, kondisi fisik atau organis yang tidak menguntungkan, misalnya sakit, lemah, lelah, fungsi-fungsi organik yang lemah, gangguan pikiran dan badan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Saya Rizky Amelia akan melanjutkan presentasi dari teman saya, penyebab dari kesurupan. Secara umum, penyebab kesurupan ini ialah kondisi psikologi yang lemah, perasaan sedih yang berlebih, atau saat sedang demam, maupun saat tertekan atau stres yang tidak diekspresikan. Atau dengan kata lain, karena kondisi energi negatif dalam diri seseorang tersebut sudah terlalu lama ditekan ke alam bawah sadar. Bagaimana cara mengatasinya? Cara mengatasinya yaitu dengan cara melatih kemampuan dalam mengelola stres dengan baik. Kesurupan juga dapat dicegah atau diatasi dengan cara yang pertama meminimalisir penyebab dari kesurupan tadi. Lalu menciptakan lingkungan dan kondisi ruangan fisik yang nyaman dan menyenangkan. Dan dengan meningkatkan kondisi psikologis individu tersebut dengan cara hipnoterapi atau memberikan sugesti-sugesti yang positif. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, saya Rizka Sapitri di sini akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Menurut tim penyusun Kamus Pusat Bahasa pada tahun 2003, latah memiliki beberapa arti, yaitu yang pertama menderita sakit syaraf, yaitu suka meniru-niru perbuatan atau ucapan orang lain. Yang kedua, berkelakuan seperti orang gila. Hal ini dikarenakan kehilangan orang yang dicintai seperti kehilangan anggota keluarga, sahabat, dan lain sebagainya. Yang ketiga ada meniru-niru, yaitu seperti meniru sikap, perbuatan, atau kebiasaan orang atau bangsa lain. Yang keempat, mengeluarkan kata-kata yang tidak senonoh, jorok, atau berkenaan dengan kelamin. Menurut Darjo Wijojo, latah adalah suatu tindak kebahasaan saat seseorang waktu terkejut atau dikejutkan. Kemudian ia akan mengeluarkan kata-kata secara spontan dan tidak sadar dengan apa yang dia katakan. Latah mempunyai ciri-ciri, yaitu yang pertama, latah hanya terdapat di Asia Tenggara. Yang kedua, pelakunya hampir selalu wanita. Yang ketiga, kata-kata yang dikeluarkan umumnya berkaitan dengan seks atau alat kelamin pria atau jantan. Dan yang terakhir, kalau kejutannya berupa kata, orang yang latah juga bisa hanya mengulang kata yang telah disebutkannya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Widya Wulansari dengan NIM 19.10123320030. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan materi dari teman saya sebelumnya tentang poin ketiga, yaitu latah. Nah, di sini saya akan menjelaskan sebenarnya latah itu ada 4 jenis. Yang pertama ada ekolalia.
Ekolalia adalah latah dengan mengulangi perkataan orang lain. Contohnya, jika ada orang yang berada di dekat penderita latah ekolalia, mengagetkannya dengan menyebutkan kata copot, maka penderita latah secara spontan akan mengulangi kata-kata tersebut berulang-ulang. Yang kedua ada ekopraksia. Ekopraksia yaitu latah dalam bentuk meniru gerakan orang lain. Contohnya, orang latah ketika melihat orang lain bertingkah laku yang menarik perhatiannya, seperti menganggukkan kepala secara spontan, ia akan meniru menganggukkan kepala secara berulang-ulang. Yang ketiga ada koprolalia. Koprolalia ini adalah latah dengan mengucapkan kata-kata tabu atau kotor. Artinya, ketika ada seseorang yang mengagetkannya, secara spontanitas penderita latah koprolalia akan mengeluarkan kata-kata tabu atau kotor secara berulang-ulang dan spontan. Yang terakhir itu ada automatic obedience, yaitu latah dengan melaksanakan perintah secara spontan pada saat terkejut. Contohnya saja ketika penderita automatic obedience atau latah automatic obedience dikejutkan dengan seruan perintah seperti sujud atau peluk, ia akan segera melakukan perintah itu. Ia akan langsung melakukan gerakan sujud atau melakukan gerakan memeluk orang lain. Sekian dari saya, akan dilanjutkan penjelasan yang lain oleh teman saya. Macam-macam gangguan khas Indonesia yang ketiga adalah amuk. Amuk di kalangan masyarakat Indonesia diartikan sebagai tindakan brutal dan liar yang dilakukan oleh seseorang dengan tanpa kendali. Amuk sebagai penderita gangguan mental digambarkan cenderung melakukan tindakan brutal dan liar yang dapat membahayakan keselamatan dan nyawa diri sendiri maupun orang lain. Kesimpulan presentasi kali ini adalah Culture Brown Syndrome atau CBS atau sindrom terkait budaya adalah suatu kelainan berupa manifestasi yang bisa berbentuk perilaku afektif kognitif yang terjadi di suatu daerah atau kebudayaan tertentu. Sindrom atau kelainan yang muncul di antara masyarakat berbudaya tidak ditemukan adanya bukti kelainan pada struktur atau biokimia di dalam tubuh, organ, maupun fungsi milik orang yang mengalami CBS ini. Sindrom terkait budaya ini sendiri cenderung umumnya hanya terjadi secara terbatas pada suatu masyarakat berbudaya yang sudah menjadi warga lokal di sana. Beberapa bentuk gangguan khas Indonesia atau culture brown diantaranya yaitu gangguan kesurupan, melata atau latah, dan juga amuk. Sekian presentasi kelompok 8 pada kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.